Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Felixian Kozilibu. Saya guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Kota Gunung Sitoli. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru tahun 2022. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, pada hari ini kita akan memulai pertemuan kita dari edukasi berpikir. Namun sebelum kita memulai pembelajaran ini, baiknya serahkan dulu seluruh kegiatan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Siapa petugas yang memimpin kita di dalam? Oke, silakan. Doa selesai. Kita akan memulai pembelajaran kita tentang demokrasi terpimpin. Namun saya yakin anak-anak kami sudah membaca di rumah tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya, sehingga bisa kita tahu apa kaitan materi yang pada minggu yang lalu dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Tentang apa? Oke, silakan. Demokrasi liberal, demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional. Ini dapat diartikan sebagai hak individu dari kekuasaan pemerintah. Baik, terima kasih aplaus. Baik, siapa lagi yang masih ingat tentang demokrasi liberal? Saya Pak. Islam. Di sini juga saya menyampaikan ciri-ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia, yaitu satu, adanya kebebasan individu, dua, kekuasaan pemerintah terbatas, tiga, seluruh masyarakat boleh berpartisipasi dalam politik, keempat, dilaksanakannya pemilu periode tertentu, dan kelima, pemerintahan bisa membentuk sesuai suara mayoritas parlemen. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Nah, baik, ternyata masih ingat ya materi-materi kita pada minggu yang lalu. Dan saya yakin pada materi ini semua anak-anak kami sudah belajar di rumah, sudah membaca, sehingga pada pertemuan ini mudah untuk kita pelajari dan sehingga pembelajaran ini bisa bermanfaat kepada anak-anak kami semua. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita sehingga kita bisa lebih berarah. Ya, apa yang harus kita ketahui tentang demokrasi terpimpin pada pertemuan ini. Perhatikan slide di atas. Ini kompetensi dasar pengetahuannya, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang menjadi kompetensi dasar keterampilannya yaitu melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Yang menjadi indikator pengetahuan dan keterampilannya yaitu mempresentasikan hasil penelitian sederhana atau diskusi tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang menjadi tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran basic learning, siswa mampu memiliki sikap responsif, berpikir kritis, proaktif, kreatif, mampu berkomunikasi, rasa ingin tahu, disiplin, kerja keras, serta dapat melakukan kerjasama dengan baik dalam penyelesaian setiap penugasan, pantang menyerah, dan menghargai pendapat orang lain dalam berdiskusi, sehingga peserta didik mampu menganalisis korelasi antara berakhirnya masa demokrasi parlementer dengan munculnya masa demokrasi terpimpin dengan benar. Nah, kemudian peserta didik mampu menganalisis sebab dan proses berakhirnya masa demokrasi parlementer dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis dinamika masa awal demokrasi terpimpin dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian demokrasi terpimpin dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dengan tepat.
Kemudian peserta didik mampu menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dengan tepat. Nah, baik, saya yakin setelah mengetahui tujuan pembelajaran ini, anak kami bisa mengetahui apa yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Kemudian apa juga yang harus kita tahu dan apa yang juga ingin kita tahu mulai dari awal dari demokrasi korelasi sampai pada akhir masa demokrasi terpimpin. Oke. Demokrasi terpimpin adalah pelaksanaan demokrasi diatur oleh seorang pemimpin. Oke, mulai. Baik, anak-anak, terima kasih sudah mengetahui tentang demokrasi terpimpin. Tadi ada yang menjelaskan tentang apa itu demokrasi terpimpin, terlebih sudah mengetahui tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Saya yakin anak-anak kami terus belajar lagi supaya lebih mengetahui tentang demokrasi terpimpin. Nah, lihat, perhatikan slide berikut. Katakan padaku dan aku lupa, ajari aku dan aku mungkin ingat, libatkan aku dan aku belajar. Jadi anak-anak, tingkatkan lagi motivasinya untuk belajar. Saya yakin dengan ada peran dari siswa-siswa kami untuk belajar, dengan belajar dari rumah, tentu materi yang kita pelajari di sekolah bisa semakin bertambah wawasan anak didik kami. Oke, nah baik, terima kasih. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, maka pada saat ini kita akan membagi kelompok kita. Boleh menjadi 4 kelompok supaya lebih mudah. Ini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 18 ditambah 5 ada 23. Ya, berarti satu kelompok 6 orang, yang kelompok lainnya nanti 5 orang. Oke, silakan saya kasih waktu kepada siswa kami untuk membentuk kelompok. Baik, setelah kita membagi beberapa kelompok belajar diskusi siswa, namun pada materi kita ini, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran diharapkan nanti kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dari materi ini tentang demokrasi terpimpin, saya mau bertanya kepada siswa-siswi kami. Tentu pada sebelumnya sudah membaca di rumah. Saya mau bertanya, yaitu tentang jelaskan bagaimana latar belakang penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia. Jelaskan bagaimana latar belakang penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Di sini saya mengetahui bagaimana itu latar belakang penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia. Nah, pada saat itu diberlakukannya demokrasi terpimpin di Indonesia dilatar belakangi oleh berbagai hal, seperti kegagalan Komisi Dewan dalam merumuskan konstitusi baru, dikeluarkannya dekret presiden tahun 1959, serta kondisi politik nasional yang tidak stabil akibat sering dikeluarkannya mosi tidak percaya di kabinet. Baik, terima kasih, kita kasih Prof. Nah, baik, ini buktinya sudah membaca di rumah materi tentang demokrasi jadi bisa menjelaskan hal yang berkaitan dengan demokrasi terpimpin. Nah, baik anak, setelah kita mengetahui bagaimana itu latar belakang tentang demokrasi terpimpin, maka saat ini saya ajak siswa-siswi kami untuk memperhatikan slide berikut tentang demokrasi terpimpin. Sebelum kita memulai kegiatan diskusi, perhatikan slide berikut, yaitu tentang latar belakang diberlakukannya demokrasi terpimpin. Yang pertama, dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Kedua, dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat
Tiga, dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar tahun 1950. Jadi di masa demokrasi liberal yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, tentu kan banyak gerakan-gerakan separatis, banyak perlawanan-perlawanan dari beberapa daerah untuk menentang pemerintahan Indonesia. Contohnya seperti ada kasus PKI, ada kasus-kasus yang lainnya lagi seperti gerakan DITII, gerakan APRA, gerakan RMS. Jadi dari sisi keamanan ini, begitulah keadaan sebelum di demokrasi terpimpin. Begitu juga dalam sisi perekonomian. Tentu dari gerakan separatis yang sudah terjadi pada masa demokrasi liberal, tentu bisa juga mempengaruhi ekonomi. Nah, kemudian dari sisi politik, setelah terjadinya pemilihan umum pada tahun 1955, pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, maka sudah terpilih di situ Dewan Konstituante yang tugasnya untuk menyusun undang-undang baru. Tapi ternyata masih mereka gagal. Nah, ini latar belakang diberlakukannya demokrasi terpimpin. Kemudian, apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa autokrasinya diktator. Ini menurut pendapat daripada Soekarno. Demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang berdasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang sesepuh atau ketua. Ciri demokrasi terpimpin: yang pertama, dominasi presiden. Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, terbatasnya peran partai politik. Yang ketiga, meluasnya peran militer sebagai unsur politik. Yang terakhir, berkembangnya pengaruh partai komunis di Indonesia. Jadi ini beberapa ciri-ciri demokrasi terpimpin. Nah, bagaimana awalnya demokrasi terpimpin? Ini mulai dari sejak pemilu. Ini titik awalnya. Sejak pemilu tahun 1955 sudah dipilih Dewan Konstituante, yang tugasnya untuk menyusun undang-undang. Tapi ternyata sampai pada tahun 1959 mereka gagal di dalam menyusun undang-undang, sehingga Presiden Soekarno pada masa itu dia mengeluarkan yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan sejak saat itulah dimulai demokrasi terpimpin. Nah, kemudian penguatannya lagi di pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959. Yang judul pidato presidennya di situ adalah penemuan revolusi. Nah, ini nanti yang akan dijadikan sebagai garis-garis besar haluan. Nah, seterusnya, bagaimana kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin? Nah, ini dimulai dari pemilihan umum. Kita tahu gambar ini ya. Ini gambar apa ini? Nah, ini contoh surat suara pemilihan. Nah, kemudian ini isi daripada dekret presiden. Silakan baca apa isi dekret presiden itu. Ini isi dari dekret presiden. Perubahan konstituante berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Pembentukan MPRS dan DPAS. Ya baik, terima kasih. Nah, inilah isi dari dekret presiden. Nah, seterusnya. Sisi positif setelah keluarnya dekret presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Yang kedua, memberikan pedoman yang jelas
yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, merintis pembentukan lembaga tertinggi yaitu MPRS dan DPRS. Sisi negatif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, memberi kekuatan besar kepada Presiden, MPR dan lembaga tertinggi negara. Kemudian yang keduanya, memberi peluang bagi militer untuk terjun di bidang politik. Nah, jadi pada masa itu militer ini ikut juga dalam kegiatan kalau sekarang kan tidak diizinkan, baik itu militer maupun dari Polri, ya, mereka tidak boleh berperan dalam organisasi politik, apalagi di dalam pemilu. Mereka tidak berhak untuk memberikan suara atau memilih. Nah, seterusnya, bagaimana kehidupan ekonomi demokrasi terpimpin? Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Kemudian, Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Jadi, dia langsung yang memimpin. Nah, seterusnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, yaitu 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional. 2. Devaluasi mata uang rupiah. 3. Deklarasi ekonomi. Nah, baik, setelah kita mengetahui bagaimana kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin dan begitu juga kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, untuk lebih menambah lagi wawasan kita tentang demokrasi terpimpin ini, silakan perhatikan, amati video berikut. Di video sebelumnya tentang demokrasi liberal, kita sudah membahas bahwa menurut Presiden Soekarno itu menggabungkan dengan demokrasi terpimpin. Jadi, sekarang kita akan membahas kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu sejak tahun 1959 sampai dengan 1965. Mengapa diterapkan demokrasi terpimpin di Indonesia? Ada beberapa hal yang melatar belakang ini. Yang pertama, adanya ketidakstabilan kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, di mana partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan satu sama lain karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Yang kedua, gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru. Yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal adalah produk impor yang sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena beberapa hal itulah Presiden Soekarno ingin menggabungkan menjadi demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Untuk merealisasikannya, pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk bangsa Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17 waktu Indonesia Barat, sekaligus dengan mengeluarkan dekret Presiden yang berisikan 3 ketentuan, yaitu pembubaran Dewan Konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45, sehingga Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dikeluarkannya dekret Presiden ini menjadi tanda berakhirnya masa demokrasi liberal dan mulai diberlakukannya demokrasi terpimpin.
Lalu, bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkannya demokrasi terpimpin? Kehidupan politik pada masa itu tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Sekarang kita bahas ya bagaimana latar kebijakan serta penyimpangan-penyimpangan politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Baik, setelah kita memperhatikan mengamati video yang di atas tadi, maka saatnya kita akan melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Ada beberapa poin yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang keduanya, menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Jadi itu yang ingin kita diskusikan di dalam kelompok, ada 2 poin. Oleh karena kita 4 kelompok, maka saya bagi tugasnya kita. Ya. Ini kelompok 1, membahas tentang kehidupan ekonominya. Ya. Ini kelompok 2 membahas tentang politiknya. Ini kelompok 3 membahas tentang ekonomi. Ini membahas tentang politiknya. Paham? Paham ya? Ini tugasnya yang nomor 2 di atas, itu tugasnya kalian ya. Analisis perkembangan kehidupan politik, analisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi Ini kelompok 2, menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Begitu juga kelompok 3. Ya. Ini sama dengan kelompok 1, nomor 2, menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Ini juga kelompok 4. Ya, membahas tentang menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Sudah paham semua tugasnya? Sudah paham. Silakan berdiskusi. Dan buat laporannya nanti, ya, dibuat laporan hasil diskusi dan kita presentasikan dan diskusikan. Silakan. Baik, sudah paham tugasnya? Ini tentang apa tadi tugasnya? Menganalisis perkembangan kehidupan politik. Ada kesulitan di dalam diskusi? Ya, ada. Silakan dicari di buku, baca nanti hasil diskusinya, bacakan di buku. Paham ya? Paham. Gimana dengan kelompok ini? Bisa ya? Paham ya tugasnya ya? Silakan didiskusikan. Kalau ada masalah, silakan ditanyakan sama saya. Sudah paham tugasnya? Ada kendala? Silakan nanti ya dicari diskusikan, kawan-kawan. Kalau ada kendala, proses suka-suka. Dari kelompok ini, paham ya? Paham tugasnya ya? Dan dilanjutkan. Baik anak, oleh karena sudah selesai waktu kita untuk berdiskusi, maka sekarang kita presentasikan hasil diskusi kelompoknya kita masing-masing. Kita mulai dari kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Siapa yang mau lagi? Oke, silakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusikan dengan pertanyaan, yaitu analisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Langsung saja, situasi politik setelah dekret Presiden 1999. Melalui dekret Presiden, konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsep 1997 direalisasikan melalui Stanograms Hukum Negara dalam Bahaya Perang. Sehari setelah dekret Presiden 5 Juli 1999, Perdana Menteri Juanda mengembalikan
mandat kepada Presiden Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Namun lebih berdasar pertimbangan 5 golongan, yaitu nasional, nasionalis, Islam, komunis, Kristen Katolik, dan golongan fungsional. Sehingga dalam DPR GR terdiri atas 2 kelompok besar ini, yaitu wakil partai dan golongan fungsional atau KDR. Demikian hasil diskusi kami. Ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 membahas tentang bagaimana perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Silakan, siapa yang mewakili? Silakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh kekacauan kondisi politik dan ekonomi sebelum tahun 1959, yaitu inflasi. C. Menekan laju inflasi daya membeli masyarakat yang menurun tajam dikarenakan inflasi akibat kekacauan kondisi sebelum 1959 yang terjadi bersamaan dengan kekacauan ekonomi. D. Deklarasi ekonomi Ekon. Baik, begitu. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Baik, setelah selesai presentasi kelompok tadi, maka mana hasil diskusi tadi? Coba kita kumpulkan dulu. Ya. Baik. Nah, ini setelah terkumpul, maka setelah kita belajar ini tentu ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita tentang demokrasi terpimpin. Dari anak-anak kami, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Oke. Kesimpulan dampak Dekret Presiden 1959 ialah sebagai berikut. 1. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri tugas dari Kabinet Parlemen dan periode dan sistem parlementer itu sendiri. 2. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri masa demokrasi parlementer di Indonesia sekaligus mengakibatkan periode pemerintahan oleh para partai politik. 3. Berakhirnya periode pemerintahan oleh partai politik dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadikan peranan parlemen perlahan dipegang langsung oleh Presiden Soekarno yang menjadikan terlahirnya sistem pemerintahan yakni demokrasi. Oke, bagus. Terima kasih. Siapa lagi? Yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Dibuatkannya konstitusi dan diterapkannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya lagi D 1950, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Anggota Sementara DPRS. Sekian. Oke, bagus. Terima kasih. Kita kasih aplaus. Baik, saya minta satu orang lagi. Siapa? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Kesimpulannya yaitu kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin antara lain untuk pembentukan nasional dan deklarasi ekonomi serta dilakukan evaluasi makro. Oke, baik. Terima kasih. Itu mengenai. Nah, baik anak. Siapa yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Oke. Oke, baik. Setelah kami mempelajari demokrasi terpimpin, kami akhirnya dapat mengerti, memahami apa sebenarnya maksud dan tujuan dibentuknya demokrasi terpimpin, serta juga dapat menambah pengetahuan serta wawasan kami terkait dengan demokrasi terpimpin ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Saatnya saya mau mengambil proses.
Maka ada beberapa pertanyaan yang telah tersedia. Yang pertama, jelaskan alasan yang membuat Soekarno membubarkan DPR pada tahun 1960. Siapa yang bisa menjawab? Alasan Presiden Soekarno membubarkan DPR pada tahun 1960 adalah karena DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan pemerintah, di mana pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya pembubaran Konstitusi. Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS sesegera mungkin. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hasil pemilu 1959 dapat tetap bertugas berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan syarat setuju dengan seluruh perombakan yang dilakukan pemerintah sampai terpilih DPR yang baru. DPR hasil pemilu tahun 1955 pada awalnya dapat mengikuti kebijakan Presiden Soekarno. Namun rencana anggaran belanja negara untuk tahun 1960 ternyata ditolak, menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 yang menetapkan pembubaran DPR. Hasil pemilu 1955 disusul dengan pembentukan DPR baru yang disebut dengan DPR-GR. GR dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Presiden Soekarno sendiri membentuk komposisi DPR-GR di Istana Rampak Siring, Bali dengan mengundang tiga partai besar yaitu PNI, NU, dan PKI. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR ini keduanya sebenarnya melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Anggota DPR dilantik pada tanggal 25 Juli 1960. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Pertanyaan yang kedua. Jelaskan bagaimana reaksi para tokoh politik setelah DPR dibubarkan Soekarno pada tahun 1960. Jadi ada tadi alasan Soekarno membubarkan. Sekarang saya mau tahu tentang bagaimana reaksi para tokohnya. Ya, tokoh politik setelah DPR itu dibubarkan pada tahun 1960. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Reaksi para tokoh politik dengan dibubarkannya DPR yang tiba-tiba berdasarkan pemilu pertama 1995 oleh Presiden Soekarno adalah banyak yang menentang keputusan Soekarno tersebut karena notabene anggota DPR yang dibentuk Soekarno untuk menggantikan DPR hasil pemilu dipilih tidak berdasarkan kehendak rakyat alias diangkat langsung oleh Presiden. Hal ini dianggap melanggar asas demokrasi yang diatur Undang-Undang 1945. Tokoh terkenal yang menentang keputusan Presiden tersebut salah satunya ialah Sutomo atau Tomo. Oke, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk pada soal yang terakhir. Jelaskan yang dimaksud dengan kebijakan Sadri. Nah, ini tentang ekonominya. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silakan. Sadari atau evaluasi adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Contoh sadari, semisal uang Rp 10.000, kemudian diturunkan nilainya menjadi Rp 10. Jika sebelumnya harga sepotong roti itu Rp 10.000 per bungkus, setelah dilakukan sadari, maka harga roti tersebut tetap sama. Tapi kita mesti merokok kocek berlipat ganda untuk bisa membeli roti tersebut. Oke, baik, terima kasih.
Baik, oleh karena sudah paham semua, saya yakin dari proses tadi semua pada tahu. Jadi untuk seterusnya, kami tetap semangat untuk belajar, terus ditingkatkan lagi, dan pada minggu depan jangan lupa untuk belajar di rumah. Kita akan membahas tentang peta kekuatan politik nasional. Silakan baca di rumah dari buku sejarah di perpustakaan, sehingga di pertemuan kita seterusnya pada minggu depan kita boleh lancar untuk belajar, dan juga anak-anak kami boleh mendapatkan manfaat dari pembelajaran. Dan juga ketika ada kendala pembelajaran pada minggu nantinya, ada kendala-kendala pada minggu ini untuk belajar, boleh nanti ditulis-tulis atau berupa pertanyaan. Minggu depan kita diskusikan. Sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan ya,